أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pada saat itu teman-teman sekalian, sementara bendera kaum muslimin jatuh dan bendera musyrikin juga masih jatuh, pasukan Khalid bin Walid sempat mengambilnya, tapi waktu mulai dilawan oleh Ali, oleh Zubair, maka mereka mulai melarikan diri lagi, yang 200 ini. Tiba-tiba saja seorang wanita bernama Amroh dari suku Abduddar, ia mengangkat bendera musyrikin. Melihat bendera musyrik berdiri, maka Abu Sufyan dan sisa pasukan musyrikin pun kemudian berkumpul di sekitar bendera. Dari sisi muslimin, Ali bin Abi Thalib juga kembali mengangkat bendera muslimin, yang akhirnya membuat umumnya muslimin yang masih tersedia di kancah peperangan, mereka berkumpul pada bendera itu. Namun Nabi SAW memerintahkan agar pasukan muslimin mundur ke arah Uhud, menyandar sampai merapat di gunung. Maka melihat bendera muslimin menuju Uhud, sisa pasukan pun ikut akhirnya. Seluruh muslimin mulai berkumpul di situ. Sementara pasukan musyrikin mengikuti bendera mereka maju menuju kancah peperangan, dan mereka menuju ke arah bendera muslimin untuk kembali menyerang. Nabi SAW saat melihat mereka menyerang, sementara kekuatan yang terkumpul saat itu bersama Nabi SAW, maksimal waktu itu yang di sekitar Nabi 50 orang. Masih berserakan ada ratusan orang, gitu kan? Pasukan musyrikin sudah bersatu, ribuan orang datang sekarang. Maka Nabi SAW menyerahkan anak-anak panah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi SAW, lempar hai Sa'ad, panah ke arah musuh, supaya muslimin bisa berkumpul. Kata Sa'ad, apa yang saya harus lempar ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, lempar wahai Sa'ad dengan apa saja yang aku beri. Maka Sa'ad mengatakan, aku pun memanah dengan anak-anak panah yang diberi oleh Nabi SAW. Setiap dikasih diarahkan ke panah. Dan sampai aku melempar anak panah yang tidak bermata tajam, patah ke depannya. Pokoknya dikasih aku panahin. Tugas aku cuma melemparkan ke arah musuh. Kata Sa'ad, aku pun memanah dengan anak-anak panah yang diberi oleh Nabi SAW. Dan demi Allah, setiap anak panah yang dilempar mematikan musuh. Jadi satu anak panah dilempar mati, mati. Jadi mungkin lebih dari 20 anak panah dilempar oleh Sa'ad, semuanya membunuh, mati, termasuk yang tidak ada runcingnya tadi itu. Subhanallah, kata ahli sejarah, gara-gara perilaku ini, kejadian ini, orang-orang Quraisy berhenti, nggak jadi menyerang. Yang 2000 itu nggak jadi menyerang. Ini setiap anak panah bunuh satu. Ini bermasalah, padahal cuma Nabi sama Sa'ad, mereka lihat dari jauh, gitu kan. Pada saat itu muslimin mulai berkumpul dan terpojok, gitu kan. Pasukan Khalid bin Walid dan semua perangkat perang lengkap, mereka semuanya berkuda, kembali juga ingin menyerang. Atur strategi, karena saat sekarang cuma memanah, tapi kalau dari dua sisi yang sekian ratus pasukan dan sekian ribu pasukan ini menyerang semuanya, ini kesulitan akhirnya. Sa'ad pun berkata, lalu aku memanah ke arah pasukan Khalid bin Walid, dan subhanallah, setiap anak panah yang aku panahkan lagi membunuh satu prajurit Khalid. Dari 200 itu terbunuh lagi 10 orang, terbunuh lagi 20 orang. Dengan 5-6 anak panah saja, pasukan Khalid bin Walid berjatuhan satu sama yang lain. Bahkan ada anak panah yang dilemparkan, kena satu dan tembus ke orang yang lain di belakangnya. Melihat kejadian tersebut, Khalid bin Walid berhenti dan khawatir akan serangan Sa'ad. Ini bahaya. Satu orang tapi memberhentikan begini, tentu dengan hikmah Allah. Melihat pasukan Khalid bin Walid berhenti menyerang, maka dari sisi lain pasukan inti Quraisy ada satu orang, pimpinannya namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini teman-teman sekalian, orang yang pernah sombong sekali di Mekah. Dia pernah memperlihatkan kudanya, yang memang dia prajuritnya Quraisy. Dia pernah lihatkan dan dia mengatakan, hai Muhammad, lihat kuda ini, lihat pedang ini, lihat panah ini, aku akan membunuhmu dengan ini semua. Kata Nabi SAW, aku yang akan membunuhmu dengannya insya Allah. Waktu masih di Mekah ini ceritanya. Rupanya dia lihat ini, dia sudah dengan pakaian perangnya, dia lihat Nabi SAW. Maka dia sudah mengatur strategi untuk menyerang. Melihat keadaan tersebut, Nabi SAW meminta sebuah tombak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, Nabi SAW memegang lembing tersebut, mundur ke belakang, kemudian melempar ke arah Ubay bin Khalaf. Pada saat dilempar lembing tersebut, kami semua terlempar. Saking kuatnya lemparan Nabi SAW. Di sekitarnya ada beberapa belas orang, itu terlempar semua. 50 orang tadi terlempar karena kuatnya lemparan Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib. Dan subhanallah, lembing itu tidak menancap di dadanya Ubay. Dia hanya kena di lehernya Ubay itu. Antara topi besi dengan baju besinya ada celah.
kena di situ, nyobek itu saja, garis sedikit, keluar darah sedikit. Begitu kena, lalu Ubay berkata dengan pasukan Quraisy, Muhammad telah membunuhku. Dia bilang gitu. Ketakutan dia, dan dia jatuh teriak-teriak pegang sakit lehernya. Orang-orang Quraisy datang dekat, mereka mengatakan luka coret sedikit. Dia bilang, demi Allah kalau Muhammad ludahi aku sekarang aku mati. Pada saat dia balik ke Mekah, ini kita cerita selesai peperangan, mereka balik ke Mekah, ternyata betul Ubay ini sakit parah gara-gara luka itu dan tidak bisa sembuh dan akhirnya mati gara-gara itu. Dan ini kena hadis Nabi SAW yang sangat tegas ya. Kata Nabi SAW, sungguh murka Allah memuncak kepada orang yang telah dibunuh oleh nabinya. Nabi SAW jarang membunuh. Tapi kalau orang itu dibunuh oleh Nabi berarti luar biasa orangnya. Dan orang ini karena pernah mengancam Nabi SAW di Mekah, maka akhirnya Allah SWT mudahkan dia mati di tangan Nabi SAW. Nabi SAW akhirnya menyuruh pasukan muslimin untuk naik ke atas bukit. Saya percepat saja. Kemudian beliau SAW tidak mampu lagi naik karena letih. Lalu beberapa orang sahabat diantaranya Talha bin Ubaidillah kembali radhiyallahu anhu yang penuh dengan anak panah, yang penuh dengan sabetan pedang. Kemudian tunduk dan membiarkan Nabi SAW menginjak punggung beliau radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW pun naik. Kata dia, ya Rasulullah, naiklah wahai Nabi Allah ke atas pundak. Maka naiklah Nabi SAW sampai akhirnya berhasil menaiki bukit atau gunung Uhud itu sendiri. Para sahabat pun naik bersama dengan Nabi SAW, dan pada saat Nabi SAW di atas dan para sahabat sudah naik ke atas, bersembunyi di atas, sempat Uhud goncang, goyang. Maka Nabi SAW menyentakkan kakinya sambil mengatakan, tenanglah hai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, ada Siddiq, Abu Bakar, dan ada syahidan. Dua orang mati syahid, ada Uthman dan ada Ali, ada Umar dan ada Uthman radhiyallahu anhum ajma'in gitu. Pasukan Quraisy kemudian mendekati sekitar gunung Uhud di tempat para sahabat sembunyi. Lalu Abu Sufyan selaku pemimpin pasukan berteriak dengan suara keras mengatakan, apakah masih ada Muhammad di antara kalian? Nabi SAW mengatakan, jangan ada yang jawab. Abu Sufyan tanya lagi, apakah masih ada Abu Bakar di antara kalian? Nabi SAW mengatakan, jangan ada yang jawab. Abu Sufyan tanya lagi yang ketiga kali, apakah ada Umar di antara kalian? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan ada yang jawab. Abu Sufyan mengatakan, kalau ketiga orang itu sudah tidak ada, berarti urusan kalian sudah habis. Artinya dia tahu kekuatan muslimin di Nabi, di Abu Bakar dan Umar gitu, radhiyallahu anhu ajma'in. Umar bin Khattab waktu itu tidak bisa tahan teman-teman sekalian, lalu kemudian dia teriak mengatakan, semoga Allah menghinakanmu wahai musuh Allah, mereka semua masih hidup. Dan Abu Sufyan ini tahu suaranya Umar. Maka Abu Sufyan bilang apa? Demi Allah hai Umar, aku lebih percaya kamu daripada Ibnu Qami'ah. Tadi Ibnu Qami'ah siapa? Yang menyebarin isu kalau dia bunuh Nabi SAW kan? Aku telah bunuh Muhammad, kan dia yang sebarin. Kata Abu Sufyan, demi Allah aku lebih percaya kau daripada Ibnu Qami'ah. Berarti betul Nabi SAW masih hidup. Lalu kemudian Abu Sufyan mengatakan, telah menang Hubal, patungnya mereka kan? Kata Nabi SAW, tidakkah kalian jawab? Kata Umar, apa kami jawab ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, jawab, katakan Allah jauh lebih mulia dan terhormat. Maka Umar berkata, Allahu a'az wa akram. Allah itu lebih mulia dan lebih terhormat. Abu Sufyan berkata lagi, kami memiliki Al-Lat dan tidak ada Lat untuk kalian. Lat ini nama patungnya mereka. Umar menjawab, Allah satu-satunya tempat bersandar kami. Abu Sufyan berkata lagi, sungguh inilah imbalan atas kekalahan kami di Badar. Perlu aku ingatkan bahwa pada jenazah-jenazah kalian terdapat mutilasi dan pengerusakan pada jasad mereka yang tidak aku perintahkan dan tidak aku larang. Pasukanku ini ada yang mutilasi loh, ada yang potong-potong tangan, ada yang potong kuping, ada yang potong hidung. Tapi ini tidak aku perintahkan dan aku juga tidak larang karena mereka dendam kejadian di Badar. Umar menjawab, sungguh korban kami pasti masuk surga dan korban kalian masuk neraka. Lalu pasukan Quraisy balik menuju ke arah Mekah teman-teman sekalian, sementara Nabi SAW dan para sahabat sibuk mengurus jenazah mujahidin. Nabi SAW sempat menanyakan beberapa orang sahabat, diantaranya Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu yang ada ditemukan diantara korban muslimin. Dan Nabi SAW berkata kepada para sahabat, carikan untuk saya Sa'ad ibn Rabi'. Para sahabat menyebar sampai hanya ada seorang sahabat menemukan dia, lalu berkata, wahai Sa'ad, Sa'ad lagi penuh dengan darah, lagi sementara mau sakarat ya. Maka dia mengatakan, wahai Sa'ad, Rasulullah menanyakan tentangmu. Kata dia, sampaikan salamku kepada Nabi SAW dan katakan kepada beliau, kalau semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan. Dan ya, sampaikan kepada beliau, kalau Sa'ad sudah mencium bau surga.
Lalu kemudian dia bilang, sampaikanlah kepada sukuku bahwasanya tidak ada uzur buat kalian meninggalkan Nabi SAW, sementara kalian tahu kebenaran di bawahnya, maka matilah di bawah agamanya. Saat berkata, jadi kalimat ini semua diucapkan, kemudian dia mengatakan, aku mencium bau surga, lalu wafatlah Sa'ad radhiyallahu anhu. Terbunuh kurang lebih 70 orang sahabat Nabi di perang di perang Uhud, di antaranya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan kita tutup teman-teman sekalian dengan kisah mutilasinya Hamzah ini ya. Waktu jenazah Hamzah ditemukan dan pada saat itu Hindun binti Utbah yang memang dendam dengan Hamzah, dia memanggil Wahsy. Manggil Wahsy kembali, dia mengatakan, belahkan untukku dadahnya karena aku mau mengambil jantungnya. Beberapa buku sejarah yang mengatakan ini kisah dibenarkan, ada yang mengatakan juga ini tidak dibenarkan, nanti diragukan. Tapi kita ambil pendapat yang mengatakan dibenarkan, maka dibelahlah dada Hamzah, karena riwayat yang sahih menjelaskan waktu Umar menceritakan nangisnya Nabi SAW melihat jasadnya Hamzah, ini menguatkan itu. Maka dibelahlah dada Hamzah, terjadi mutilasi, bagian hidungnya dipotong, dadanya dibelah, lalu dicabut jantungnya, dan Hindun berusaha memakannya tapi dia tidak mampu karena tidak mungkin makan mentah. Lalu kemudian dia mengatakan, inilah pembalasan karena kau telah membunuh ayahku, pamanku dan saudaraku. Akhirnya Hamzah pun radhiyallahu anhu di situ dibiarkan, digeletakin dan dilumurin dengan darah. Lalu kemudian mereka pun pulang ke Mekah. Allahu a'lam. Ini bahasan tentang perang Uhud tentunya teman-teman sekalian, dan nanti akan kita sampaikan, pertemuan akan datang perang Hamrat Asad. Jadi fase menangnya muslimin sudah kita jelaskan, fase kalahnya muslimin sudah kita jelaskan dan sebabnya. Nanti kita lihat ada fase kemenangan muslimin, dikenal dengan perang Hamrat Asad. Walaupun sebenarnya ini adalah lanjutan perang Uhud. Kenapa dikatakan perang Hamrat Asad? Karena Hamrat Asad nama sebuah tempat di mana Nabi SAW menyerang kembali Quraisy ke situ. Dengan pasukan yang luka-luka ini Nabi nyerang kembali. Nanti akan kita ceritakan pada pertemuan kita yang akan datang insyaAllah. Baiklah, mungkin begitu bahasan kita insyaAllah. Semoga Allah SWT berkahi majlis kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun, sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sampai juga menjelang ajal datang dibanti dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia diberikan kemakmuran, ketentraman, kedamaian, dan seluruh muslimin agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan Allah karunia pemimpin-pemimpin yang adil juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan terus kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari saya kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.